Saya Raihan Handayani, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SDN 59 Dasalewi, Kota Bima. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Untuk koneksi antar materi kali ini saya akan menggunakan refleksi dengan model 4F atau 4P. Yang pertama facts atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat feature atau penerapan. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya adalah yang pertama, mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak secara mendalam pada modul 1.1 dan modul 1.2 sebagai acuan seorang pendidik. Yang kedua, momen elaborasi pemahaman yang dilakukan bersama instruktur baik pada modul 1.1 maupun modul 1.2. Yang ketiga, berkolaborasi dalam ruang kolaborasi guna melatih kerjasama dan mengasah daya pikir dalam menuangkan ide-ide baru. Yang keempat, momen saat saya tertantang untuk menuangkan refleksi hasil pembelajaran ke dalam sebuah karya. Dan yang kelima, saya tertantang untuk menerapkan dan berbagi ilmu yang telah didapatkan dari modul 1.1 dan modul 1.2 dalam kehidupan saya sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang merupakan pedoman bagi seorang guru sebagai among dalam menuntun siswa sesuai kodratnya untuk menjadi manusia merdeka melalui penerapan pendidikan yang berpihak pada murid. Sedangkan pada modul 1.2 mempelajari tentang nilai-nilai serta peran guru penggerak, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan acuan bagi guru dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam berperilaku serta bertindak sebagai agen perubahan pendidikan Indonesia. Yang berikutnya adalah feelings atau perasaan. Saat saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, timbul berbagai macam perasaan dalam diri saya, yang diantaranya adalah rasa syukur dan merasa sangat senang karena mendapat kesempatan belajar yang tidak semua orang bisa untuk mendapatkannya. Kemudian diikuti oleh rasa takut tidak mampu mengatur waktu dengan tugas-tugas yang begitu padat, dan rasa ingin mencoba hal-hal baru yang merupakan praktik baik, dan saya pun termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan saya menggenjot siswa dalam mencapai nilai yang telah ditentukan atau biasa disebut dengan kriteria ketuntasan minimum. Setelah mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa dalam menjalani tugas sebagai seorang guru, saya perlu mengacu dan berpedoman pada beberapa hal. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan itu harus menuntun. Berpendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, guru juga harus mampu menebalkan nilai-nilai positif yang ada pada anak sehingga mampu membentuk budi pekerti yang luhur. Sebagai seorang guru, saya harus memiliki nilai. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, empat inovatif dan reflektif. Dan juga sebagai seorang guru harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi teman yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid,
Guna menebalkan sifat-sifat positif pada anak, saya sebagai seorang guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia yang diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan merasa disayangi, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan bersenang-senang, dan kebutuhan untuk diakui. Dan yang keempat adalah feature atau penerapan. Hal-hal sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan di bidang IT secara mandiri melalui YouTube, sosmed, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan baik secara daring maupun luring. Membiasakan diri melakukan refleksi, meningkatkan kolaborasi, dan menerapkan praktik baik di sekolah. Demikian dan terima kasih.